Perahu jengki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sirajuddin Rauf. Itu tanah saya itu Pak 21 hektar. Tapi posisi sekarang kan sudah digusur, sudah ditanami sawit oleh perusahaan PT HIP. Saya punya lahan ini semua. Yang lahan teran yang sebenarnya itu 2 hektar juga. Dan itu lahan teran itu bukan permintaan dari saya sendiri, bukan dari petani. Itu pemberian pemerintah memang. Pokoknya sejak masuk dari 95 itu. Sampai di 2008. Setelah masuk mitra ini, itulah sudah selesai semua kami punya. Sejak 20 tahun yang lalu terong belum pernah tidak ada gangguan apa-apa. Nanti sudah kemudian pas dari 2021 baru ada gangguan. Kalau dibilang benci sih benci sekali Pak. Karena kami orang kecil, orang bodoh. Baru kami ini sudah mengharapkan itu dengan bermitra ke perusahaan. Pikirnya hidupnya kami semakin layak, semakin sejahtera. Tahu-taunya kami semakin sengsara. Memang benci itu benci sekali Pak. Kalau seandainya kalau tidak ada hukum mungkin kami mau cekek atau mau bagaimana saya tidak tahu lagi. Perusahaan PT Hardaya Inti Plantation ini memang datang ke Puwal sudah dari awal bermasalah. Pertama, jadi sebelum mengantongin izin, PT Hardaya Inti Plantation ini melakukan pembukaan lahan, termasuk juga penggusuran tanah-tanah masyarakat. Nah itu terjadi kurang lebih sekitar tahun 1995. Izin lokasi PT HIP terbit pada tahun 96 dengan luas 75.000 hektar. Nah, baru PT HIP sendiri mendapatkan hak guna usaha tahun 1998, 22.080 sekian hektar. Nah, dalam perkembangannya sampai 2013 yang ada, data yang ada dan ini juga dirilis oleh pemerintah setempat bahwa ternyata tidak seluruh HGU 22.080
22.000 sekian hektar itu dikelola sebenarnya, tapi hanya ditanami sekitar 13.000 hektar. Artinya ada juga lahan yang diterlantarkan dari HGU-nya di satu sisi, di sisi yang lain mereka menanam di luar HGU. Geser sini Pak, coba geser sini. Pada tahun 1995, di situ awalnya kita sudah mulai terancam dengan PT HIT, yang mana saya katakan terancam. Waktu itu lahan-lahan masyarakat, tempat perkebunan masyarakat untuk wilayah Memunu dengan Bekat dapat diduduki dan masuk dalam HGU PT HIT. Pada dasarnya masalah berbicara HGU, kami masyarakat belum tahu apa itu HGU. Ternyata bahwa HGU itu memang benar-benar hak guna usaha perusahaan yang tidak bisa masyarakat lagi di situ. Sementara di situ tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan seperti kelapa, coklat, kopi, dan lain-lain sebagainya, komoditi-komoditi bulanan yang saat itu menunjang perekonomian masyarakat. Dan di situ memang tempat usaha mereka. Waktu kuno, tahun 2095, kami waktu kuno sementara belum mau panen, belum pare, asawa. Tengah sore, napi no kuonil ni gusurilo. Kunami ko, tata apa gusurilo pare. Nari kami enggak tuang, kuhunan tumangit kami atau. Karena ketemanan dia duen kunam bikin tamu nako. No puton kunam bikin tamu sedangkan bore, pokoknya seluruh. Kopi. Ya duen sedangkan tuang bore nih gini loh, ini tapi laku biji. Tonon minda penderitaan kami waktu kuno. Disitulah permasalahan-permasalahan timbullah yang namanya organisasi forum tani yang didampingi oleh SMB Palak Indonesia. Jadi pada saat itu memang masyarakat ya merasa kehilangan mata pencariannya. Sampai-sampai kita membuat demo besar-besaran, berapa kali kita turun, baru mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Aksi tahun 2000 yang dihasilkan bahwa pemerintah menyahuti tuntutan masyarakat untuk mengembalikan tanahnya. Sebab tema tuntutan para masyarakat itu kembalikan tanah kami. Ya, itu temanya. Nah, di situ disahuti oleh pemerintah dengan catatan. Nah, pemerintah menyediakan lahan untuk dijadikan plasma perusahaan yang akan melakukan pekerjaan. Nah ini persoalannya. Sehingganya kami dengan perusahaan ini sampai sekarang tidak habis-habisnya masalah. Selama 16 tahun, Hardaya Inti Plantation hanya memberikan 35.000 sebagai bagi hasil dari perkebunan sawit yang luasnya ribuan hektar. Ratusan pemilik lahan yang tertipu oleh Hardaya Inti Plantation menghalangi tumanan kebun sawit, akibatnya bentrok tidak bisa terhindarkan. Sistem kebun inti plasma ini benar-benar merugikan masyarakat, terutama pemilik lahan yang tertipu. Sebenarnya apa itu kebun sawit plasma inti? Itu bicara yang benar. Ini konten dewasa, jangan anak-anak. Harus buru-buru. Dengar, Oma tidak boleh omong di hadapan anak-anak begini, dosa itu. Oh, memang betul. Mulutnya memang tua, keren. Iya. Daripada lambat. Bukan lambat, terpaksa. Bilang, hai,
Malu itu ke sana itu. Malu itu, dia bentak juga Pak Talu. Kan Pak Talu cuma batanya, Pak, kapan ini mau diperiksa? Sekarang atau nanti? Heh, Dia bilang, kami yang ngatur di sini bukan Bapak. Bapak ini, kami yang ngatur di sini, diam saja. Bukan dia malu. Itu laporan ternyata tidak tercatat. Saya ingin membawa pemahaman bahwa plasma itu lebih cenderung pada sebenarnya pemenuhan sebuah perusahaan yang memiliki HGU untuk memberikan 20% dari HGU-nya untuk diserahkan ke masyarakat, dibangunkan banyak hal sebenarnya, pemenuhannya itu perkebunan kah, peternakan, ada banyak regulasi sebenarnya di Indonesia yang mengatur soal itu. Ini yang kemudian harus clear. Jadi di Kabupaten Bol itu belum ada pembangunan plasma dari 20% HGU. Karena sejauh ini ya, bertahun-tahun ini hanya satu perusahaan sawit yang kemudian memiliki HGU di Bol, yaitu baru PT Hardaya Inti Plantations. Sementara kalau kita bicara spesifik kemitraan pembangunan perkebunan sawit seperti yang terjadi di Kabupaten Bol antara PT Hardaya Inti Plantations dengan 7 koperasi tani ya, itu kita harus memahami bahwa tanah-tanah yang kemudian dimitrakan dalam pembangunan perkebunan sawit ini adalah tanah-tanah milik masyarakat lokal. Banyak sekali bentuknya, ada tanah lahan usaha 2 dari Transmigrasi, ada dari Transmandiri, ada kemudian tanah ulayat yang sudah produktif sebelumnya, kemudian dikerjasamakanlah dengan perusahaan ini dalam kemitraan yang ada 2 pola. KKPA, kemudian revitalisasi perkebunan. Ini yang harus dipahami bahwasanya tanah-tanah yang dimitrakan dalam pembangunan perkebunan sawit ini adalah tanah-tanah milik masyarakat. Jadi bukan bagian dari HGU. Ini yang harus kemudian dipahami. Cuman memang dalam perjanjian kerjasama memang disebutkan bahwa ini adalah kemitraan inti plasma. Jadi inti itu adalah perusahaan sebagai usaha besar, kemudian plasma adalah koperasi-koperasi tani yang merupakan usaha kecil menengah. Ini yang saya pikir perlu dipahami masyarakat luas ya, soal kemitraan pembangunan perkebunan sawit ini harus dipahami bahwa paling tidak yang terjadi di Kabupaten Bol. Tanah itu adalah milik masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan kredit pembangunan perkebunan ini masyarakat harus menganggunkan sertifikat-sertifikat hak miliknya di bank. Jadi satu, ini adalah tanah masyarakat yang harus dipahami. Kedua, dia mendapatkan kredit itu dengan menganggungkan SHM dia sendiri. Jadi pendanaan ini datang dari petani itu sendiri ya, dengan mengutang atau kredit di bank. Ini masyarakat sudah dia pemilik tanah, dia kemudian yang mengupayakan adanya keuangan untuk pembangunan kebunnya. Tidak mendapatkan apa-apa, ini kan yang kemudian jadi pertanyaan yang tidak banyak dipahami orang. Kemudian di dalam SPK kami, setelah kesepakatan itu dibangun, sudah dimulailah dibangun kebun kita 400 hektar pada tahun 2000. Pembangunan kebun tahun 2000 nanti ditandatangani tahun 2010. Sebenarnya SPK itu sejak tahun 2002 sudah ada draft. Tapi draft itu memang ada salah satu poin yang kami tolak pada saat itu, sehingga lama. Proses penandatanganan itu lama, nanti tahun 2010. Oleh salah satunya poin yang kami tolak adalah pengembalian 30% berdasarkan investasi. Dalam perjalanan itu memang benar-benar setelah 2015 anggota petani koperasi, petani plasma ini benar-benar merasa merdeka, terlepas dari hutang. Kemudian perjalanan itu ya 2016, 17, 18 memang benar-benar merasa merdeka. Kata petani. Tiba-tiba akhir 2018,
Dan awal 2019, kami tiba-tiba dibebankan hutang kembali 300 miliar. Orang tua kasihan yang sudah digusur Bang. Balik ke tahun 2008 dan 2011, bujuk rayu ini muncul gitu ya, dijanjikan bahwa kamu akan sejahtera. Itu yang pertama kali itu ada sosialisasi untuk maksudnya dari pihak koperasi, pihak perusahaan juga ada. Itu diutarakan di situ bahwa katanya 30-70 begitu. Begitu berhasil, tapi sampai hari ini kan tidak ada, Pak. Dari 2011 penanaman, panen produksi itu 2014. Bisa menyekolahkan anak istri sampai kuliah kemana, begitu rayuannya mereka, Pak. Perjanjiannya itu, kalau seumpamanya hidup sawit itu di perusahaan, biar cuma 100 pohon, rumahnya Bapak tidak termasuk, bukan rumah papan, rumah batu dengan tehel apa semua. Yang suka beli mobil juga ada, dapat di situ. Serta 2011 saya masuk waktu itu kerja di apa dulu dengan HIP, kerja sama orang kerja apa dulu, orang makan gaji di situ. Orang bilang kan orang kasih masuk plasma mensejahterakan kita orang sampai anak kita sampai anak sampai di perguruan tinggi, orang kasih sekolah. Nah, di situ kita orang tergiur kita orang kita orang berikan kita orang tanah waktu itu. Tapi dengan janji-janji manis, ayo mitrakan, bukan bahasa mitra sih waktu itu ya, ayo plasmakan tanah-tanahmu gitu. Ini yang terjadi di 7 koperasi, Amanah, ada Bersama, ada Plaza, ada Idaman, ada Visabilillah, ada Awal Baru, ada kemudian koperasi Bukit Pionoto. 7 koperasi tani ini itu dijanjikan bahwa kamu akan sejahtera. Dan memang tujuan dari revitalisasi perkebunan maupun KKPA ya tujuannya adalah untuk mensejahterakan ya. Tapi 16 tahun berlalu dan tidak ada kesejahteraan itu tercipta.
Harta Timur Daya, Rabu sore resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyuapan Bupati Buol soal hak guna usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Meski datang diantar dengan mobil ambulans dan menggunakan kursi roda. Lahan yang ditanami oleh PT HIP di luar HQ itu kisarannya 5.000 sekian hektar gitu ya, cukup luas. Dan ada satu kasus tentang suap yang akhirnya terpidana kan pada 2012. Tetapi pada perkembangannya lahan-lahan yang sudah ditanami oleh PT Hardaya Inti Plantation ini kemudian diurus kembali izinnya, dan kemudian tahun 2018 itu dilepaskan, izinnya diberikan oleh Kementerian Kehutanan, pelepasan kawasan hutan untuk Hardaya Inti Plantation seluas 9.964 hektar. Persoalannya adalah, ada persoalan yang perlu dicatat dari situ adalah lahan yang izinnya baru diurus tahun 2018 itu sebenarnya lahan yang sudah berpersoalan, keterlanjuran, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebelum adanya izin pelepasan kawasan hutan pada 2018, kalau nomornya kalau tidak salah 517, itu sebelumnya ada tindak pidana. Tetapi pada tahun 2015 di SP3 oleh kehutanan itu sendiri. Jadi ini kan proses yang kita bisa lihat bahwa ada ketidakwajaran. Yang lebih parah lagi, pelepasan kawasan hutan itu bersamaan dengan adanya moratorium dari Presiden, bahwa tidak ada di tahun 2018 itu tidak boleh ada izin untuk perkebunan sawit. Jadi kalau kita bicara soal aktor, siapa yang punya tanggung jawab dalam kemitraan, maka selain perusahaan perkebunan sawit itu sendiri, kita harus memasukkan tanggung jawab utama itu ada di pemerintah. Mau pemerintah pusat, provinsi, sampai kabupaten punya tanggung jawab utuh soal ini. Gitu. Jadi yang juga harus digarisbawahi ya, adalah mereka yang membeli hasil-hasil dari perkebunan yang merampas hak-hak masyarakat ini. Atau membeli produk-produk dari perkebunan ini, misal CPO-nya, kemudian dijadikan sabun, sampo, dan sebagainya. Ini yang saya pikir pasar global juga harus bertanggung jawab ketika membeli sawit-sawit dari hasil merampas ya, atau mengeksploitasi masyarakat lokal. Iya, ini yang sebenarnya agak menggemaskan ya. Menggemaskannya itu karena begini, saya melihat sikap otoriter ini tidak hanya tidak hanya ditampilkan oleh atau tidak hanya dilakukan oleh pihak perusahaan, tapi juga oleh orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk kemudian mengurus ya, mengurus, bukan menguasai koperasi. Jadi ada praktik di mana memang pengurus-pengurus koperasi yang kemudian terpilih itu justru bukan mendukung ya, bukan mendukung upaya untuk perbaikan kemitraan ini, tapi mendorong lebih kepada semakin buruknya praktek kemitraan. Ini pakai pensil ini, bukan pulpen. Ini pensil ini. Ini aja salah, ini dihapus lagi ini. Nomor 1 kan Paulen tadi. Pembagian. Udah tahu lah. Ini tidak ada dia, no? Amanah. Ini pakai pensil. Pensil belakang.
Jadi supaya Papanta tidak terlalu menaik tangki. Ayo, kira-kira kapan kita melakukan rapat luar biasa? Biar tengok. Oke, terima kasih. Kalau pengurusan awal kami sama sekali tidak tahu. Nanti setelah pengurusan kedua baru muncul bahwa Ramli Kadadia itu jadi ketua koperasi. Di saat itu dia masih status camat. Mulainya setelah itu dia jadi wakil bupati. Masih di kepengurusan koperasi. Itu kalau yang kami tahu. Sudah 5 kali pergantian pengurus. Tidak ada yang baik. Sama semua. Jadi surat perjanjian itu tidak pernah kami lihat dan dibacakan tidak sesuai isinya SPK. Tidak sesuai penyampaian dengan isinya SPK. Itu yang kami tahu seperti itu. Misalnya surat perjanjian yang disampaikan, perjanjian yang disampaikan oleh pengurus itu sendiri, kami ini sebenarnya 70-30. Pengembalian utang yang 25 juta per lahan itu 30, kemudian untuk petani lagi 70. Itu kalau menurut penyampaiannya pengurus. Jadi angkat paling buah. Kalau yang kami tahu ini di kepengurusan sekarang ini, dia itu yang utama sekali tidak pernah melakukan rahat. Kemudian keputusan-keputusan apa saja dengan pihak perusahaan, dia hanya ambil alih sendiri. Tidak lewat petani. Itu yang kami tahu sekarang. Tergabung di koperasi plasma awal baru. Namun yang menjadi keluhan kami sampai hari ini kami tidak menerima hasilnya. Lahan aktif waktu itu ditawarkan oleh pengurus koperasi yang bernama Sulaiman Batalipu untuk bagaimana bisa bergabung di koperasi awal baru. Setelah itu kami dipungut uang pembuka rekening untuk buka rekening 250 ditambah materai 6.000 dibayar 10.000. Jadi itu masing-masing satu orang 8 lembar kali 10.000 jadi totalnya 80.000. Nah, kemudian setelah itu kami lagi dipungut biaya pencetakan KTA 50.000 satu orang. Kemudian kami diberikan buku-buku simpanan pokok dan simpanan wajib. Membayar lagi simpanan pokok 100.000. Kemudian membayar iuran bulanan. Simpanan wajib itu 15.000 satu bulan. Ini SK saya ini dari pengurus koperasi ini. Ini yang katanya saya tidak ada di SK Bupati. Padahal namanya ada. Padahal nama saya bukan cuma anggota. Diangkat sebagai ketua kelompok ini nomor 7 Ahmad Rahman, ketua kelompok Mitra Potugu. Ya, jadi satu hal yang sangat aneh, sebagian tidak ada di dalam SK Bupati. Separuh nama tidak ada di situ. Tinggal beberapa nama ditemukan. Kemudian ketika meningkat ini tuntutan kami ini semakin bertambah. Semakin tidak ada, kayaknya rasanya tidak ada.
baru SK Bupati itu sudah bermacam-macam. Ada yang 1.000 lebih, ada yang 700 lebih, ada yang 600 lebih. Mana yang benar sebenarnya? Rasanya mudah saja itu. Ini barang kan cuma hektar toh, cuma di hektar. Mungkin kalau ada yang orang tidak suka di sini, buka saja hektarnya. Tapi yang tidak pernah berubah, lembaran pertama dan terakhir. Coba lihat itu. Setiap itu SK itu tidak ada kalau bukan Abbas Hasan yang nomor satunya di situ. Karena di situ kan kop surat bupati. Di belakang di bawah sekali kan ada yang mengetahui siapa semua di situ. Jadi itu yang tidak pernah Tapi kalau nama yang di tengah-tengah, mudah saja orang kasih hilang itu. Jadi cuma 2017 sempat kami diberikan itu 35.000 satu orang, 1 hektar. Jadi kami melaksanakan langkah-langkah untuk pemberhentian dan pembentukan kembali pengurus baru. Kami merasa tidak ada masalah tentang pelaksanaan itu. Bahkan itu kami laksanakan di Hotel Sri Utami. Diundang juga semua pengurus koperasi dan perusahaan. Setelah itu dilantik, langsung sudah dilantik jam kedua. Ini pengurus yang terpilih ini mulai dari ketua, sekretaris bendahara, kemudian BP, Badan Pengawas. 6 orang dilantik. Setelah itu berkomunikasi dengan perusahaan. Datang di perusahaan tidak disambut dengan baik. Kemudian menyurat perusahaan untuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini. Terakhir di dalam surat itu kalau tidak dihiraukan oleh perusahaan dengan pengurus koperasi, maka kami akan lakukan pendudukan. Karena itu lahan kami yang akan memanen dan kami yang akan menjual dan kami yang akan menerima hasil. Ini bukan jalan HGU ya, kita tahu ini jalan kita. Ya, semuanya berhak melewati sini Pak. Tidak bisa. Perempuan Pak, hati-hati. Sampai kami memang melaksanakan pemanenan di sana, melakukan pemanenan. Nanti ketika hari ke-28-nya, 28 Agustus 2021, turun surat dari Dinas Koperasi. Pembatalan SK itu, pembatalan pengurus koperasi yang baru ini. Coba diamankan. Naik, saya bilang tadi kan. Naik, ada apa-apa tolak saya anjing. Lawan ini. Video saya video. Toran dilucur sama aparat keamanan semua, tanda-tandanya toran itu dimuat di mobil apa semua, dibawa semua sama polisi.
Tidak boleh dimulai lahan kami. Kami bukan pencuri. Karena perusahaan melaporkan ke kepolisian bahwa kami menduduki lahan PT HI. Nah, itu yang diterima serius dengan kepolisian. Pak Fadli Suma, Pak Listan, Pak Abdul Rahman, Pak Pransitus, Pak Serajudin ditangkap semua ini yang pengurusnya ini ditangkap. Saya ini kan posisi sudah bebas, cuman saya itu ingin berjuang demi hak-haknya kami, kasihan dari petani, semua masyarakat yang tergabung di plasma ini, itulah yang saya perjuangkan. Sebenarnya saya ini katanya ini saya masih posisi wajib lapor, masih belum bisa berjuang. Cuman saya nekat Pak, demi memperjuangkan teman-teman kasihan ini, yang lahan-lahan mereka ini yang dirampas oleh perusahaan Pak. Nah, per tanggal 8 Januari 2024 itu 5 desa paling tidak serentak melakukan penghentian sementara operasional kebun ini, kebun kemitraan sawit. Dari CCM itu jelas dia bilang begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah terima uang. Kapan kita terima uang? Apa itu 450? Siapa saksinya? Mana? Apa bodohnya kita menerima uang kayak gitu? Kita kan udahlah baru diambil. Kenapa kami berani mengambil? Sudah itu tanggung jawabmu. Gitu kan aja. Oh, kapan-kapan nanti ketemu saya. Mau bawa sensor, yang punya sensor bawa sensor memang. Nyalinya kayak apa itu? Supaya kita kasih bunyi sensor di situ baru kita tes dulu. Tes kita halusin dulu. Iya. Nanti kalau tidak ada baru yang punya sensor bawa, yang punya parang di bawah. Banyak di rumah ada sensor 3. Nah, itu makanya kita pikul ke sana. Anak saya tak suruh bawa sensor tapi bunyiin biar rame itu.
pasrah atau tidak pasrah, saya tetap berjuang semangat. Jangan semangat, saya tetap semangat untuk berjuang. Bye-bye, hati-hati jadi sasaran kamu ini. Lepas. Kamu mau tanggung jawab? Kamu mau tanggung jawab? Sudah Pak. Mundur. Mau tanggung jawab apa? Mau tanggung jawab? Tunggu, sekarang ada brimo di sini, ada kepolisian di sini. Tunggu. Sekarang saksikan karyawan kasihan dorong peralat dengan hak-haknya kami. Tunggu. Sekarang saksikan aparat di belakang karyawan. Ini adalah upaya setelah belasan tahun mereka tidak mendapatkan keadilan. Jadi tujuan utama dari penghentian ini adalah untuk meminta perusahaan mau bernegosiasi. Karena dilakukan lewat DPRD, dilakukan lewat pemerintah, upaya meminta perusahaan untuk mau terbuka secara adil, berbicara, bernegosiasi dengan masyarakat yang dirugikan dalam kemitraan sawit ini. Tidak mau, tidak bergeming gitu perusahaan, tidak ada yang mau datang, merasa bahwa kalian tidak dirugikan kok, seolah-olah begitu ya. Sehingga masyarakat merasa pihak pemerintah pun setelah ada upaya dorongan ke DPRD membentuk panitia khusus 2 kali tanpa hasil, yang timbul justru isu suap 20 miliar, masyarakat kecewa. Kemudian ke pemerintah daerah lagi, pemerintah daerah coba membentuk namanya tim gabungan yang khusus untuk penyelesaian masalah petani dengan koperasi dalam kaitannya kemitraan sawit ini. Tapi juga tim yang diketuai oleh PJ Bupati, dia yang bentuk, kemudian dipimpin langsung tim ini. Tidak ada juga hasil apa-apa, tidak ada progres kerja apa-apa. Masyarakat sudah merasa frustasi, bahkan laporan-laporan mereka di kepolisian tidak ditanggapi. Frustasi masyarakat ini kemudian dalam musyawarah bersama bersepakatlah paling tidak 5 desa yang siap saat itu ya, untuk kemudian ayo kita sama-sama turun ke lahan kita masing-masing, lahan kita. Hasil sidangnya, kalau menurut KPPU, itu apa saja yang disampaikan oleh perusahaan itu tidak membuktikan. Seperti utang yang 142 miliar, tidak bisa juga dia mengeluarkan angka itu secara tertulis. Diputuskan bersalah bahwa perusahaan itu menyalahgunakan surat perjanjian yang ada. Disanksi denda sebanyak 1 miliar. Setelah ada keputusan KPPU, maka perusahaanlah mendatangkan BRIMOB untuk buka paksa.
Iya, saya ingin tegaskan kembali sebenarnya biar masyarakat umum tahu ya bahwa selama 16 tahun dan 11 tahun bermitra PT HIP dengan 7 koperasi tani di Kabupaten Buol, tidak pernah ada bagi hasil. Itu yang harus perlu dicatat. Kebayang 1 tahun saja tidak dapat bagi hasil, gimana cara bertahan hidup? Ya, kita mengikuti program pemerintah waktu itu kan pemerataan penduduk. Karena kami di sana juga bagaimana penduduknya sudah padat, jadi diadakan program transmigrasi lah, ya kita ikut. Kalau lahan 1 hektar kan masih hutan, yang sampai bermitra sekarang masih dalam keadaan hutan waktu itu. Yang 1 hektar itu yang kita olah. Ya, karena terdesak dengan keadaan ekonomi saya, karena setelah berpisah dengan suami kan saya harus mengurus anak-anak saya sendiri. Karena itu di 2023 awal. Saya punya anak kedua tuh kena masalah. Jadi terpaksa saya harus banting tulang juga. Masa mau bisa mencukupi kebutuhan keluarga toh. Akhirnya dengan Ibu Mandor itu telepon kita bilang boleh ikut Bapungut Brondolan. Akhirnya kita juga ikut Bapungut Brondolan ke sana. Walaupun kami buruh tempel, tapi lahan kami tetap kami olah. Dengan waktu yang tersisa, jadi kurang istirahat. Bukan kurang, memang tidak ada istirahat kita. Karena pagi berangkat kerja, jam 2 kita harus pulang, harus langsung sambung di sawah atau di tanam jagung. Tidak ada istirahat kita. Kan apalagi saya kan sendiri, jadi pulang harus urus lagi anak-anak, masak. Banyak pekerjaan, jadi kurang istirahat. Ya capek sekali. Apalagi itu saya sudah cerita di lokasi itu kami kayak semacam dikejar-kejar. Karena itu brondolan dengan itu buah tuh harus dimuat memang. Jadi yang pemungut brondolan tuh harus susul dengan itu yang panen. Jadi kalau sudah muat, jadi walaupun brondolan sudah kasih keluar di jalan tidak bisa dimuat itu. Jadi tidak dihitung itu. Kalau padi ini rata-rata kami di sini bertanam pakai organik. Bisa menyehatkan kami punya anak-anak. Anak-anak kan generasinya masa depannya bangsa, masa depannya gereja juga, masa depannya orang tua toh. Di saat orang tua sudah tua, mereka yang merawat kami. Di sini kebanyakan yang pakai pakai semprot. Kalau untuk kompos sih tidak di sini. Tidak ada pakai kompos. Cuma pakai mikroorganik lokal. Biasa per kelompok kita di sini kan ada berapa keluarga bentuk 1 kelompok begitu. Jadi ada kalau mulai di umur 2 minggu, ya bisa kita semprot dulu ada mol gamal. Mol gamal itu semacam pengganti urea lah. Setelah itu susu lagi 10 hari lagi kita semprot lagi. Setelah itu susu lagi mol buah di umur 50 hari. Jadi sekarang lagi tambah lagi ada ekoenzim. Ekoenzim itu semacam mol tapi dia punya fermentasinya lebih lama. Jadi 90 hari dia, 3 bulan baru jadi. Dari awal sampai dia mau padi sudah keluar tuh difungsikan semua dia. Kami tidak akan beralih, Pak. Kami sudah rasakan hasilnya, rasakan bagaimana enaknya nasinya itu beda dengan yang kimia, dengan yang organik. Masukkan saya akan pergi kerja. Kami di sini tidak biasa baku panggil. Kalau lihat teman ada kerja, ya ikut saja. Jadi dihitung jam, kita hitung sendiri jam berapa jam yang kita kerja di kebunnya dia. Nah, nanti kita kasih tahu, bilang ini saya ini sekian jam.
Nah, setelah ada kerjanya kita, mereka datang sendiri, tidak dipanggil. Tidak dipanggil kita. Paling kita kasih tahu, kalau ada kerja di lahan, kasih ingat, mungkin lupa atau apa, dikasih ingat saja begitu, atau di-chat saja begitu. Atau kalau tidak kita tanya sore-sore, besok kerjanya siapa? Kerja siapa punya? Mungkin ada yang temannya sudah turun kita punya, atau kita mau ikut lagi tenaga dengan teman, ya pergi saja. Tidak boleh ada larangan, kami tidak ada larangan. Siapapun bisa masuk. Rame juga kami itu kalau satu kali turun, panen, apalagi kalau tanam yang pertama kali itu kasihan dia itu. Itu sampai 30-an orang, itu paling 1 jam lebih sudah kelar, kami sudah pulang. Kalau banyak kebutuhan, biasanya 1 hari sampai 3 lahan. Setelah 2 jam teman punya, atau sudah selesai 1 jam lebih begitu, nah kita minum dulu, sambung lagi teman 1. Nah, 1 sebelah lagi. Habis itu istirahat dulu di jam 2 atau jam 3 kita lanjut lagi 1 orang. Cuman tidak ada paksa dari siapapun. Kesadaran sendiri, baru tidak ada larangan. Siapapun boleh ikut.